Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan dan membuka bersama materi Undang-Undang Apartheid dan Perlawanan Warga Pribumi atau Warga Batu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah sebagai moderator. Nama saya Muhammad Suman sebagai moderator. Saya Mutiara Ramadhani sebagai Afrikaners. Saya Sri Meta sebagai Afrikaners. Saya Zain Nurmos sebagai warga Afrikaners. Saya Sukmana sebagai Bantu. Saya Irfan Maulana sebagai saya Fajar sebagai Bantu. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita jelasin tentang Undang-Undang Politik Apartheid dan Perlawanan Rakyat Bantu, kita akan review singkat sedikit untuk materi tentang politik apartheid. Nah, politik apartheid ini merupakan politik yang diterapkan oleh orang-orang kulit putih di Afrika untuk mempertahankan superior dari rasnya sendiri supaya orang-orang kulit hitam di Afrika itu tidak berlebihan dan mereka bisa mengendalikannya. Kemudian ada 4 undang-undang politik yang dibuat pada masa politik apartheid, yaitu yang pertama Grup Areas Act atau Undang-Undang Pengelompokan Wilayah. Nah, Undang-Undang Pengelompokan Wilayah ini merupakan undang-undang yang memperlakukan atau mengumpulkan orang-orang kulit hitam di suatu wilayah dan orang-orang kulit putih di suatu wilayah. Dan orang-orang kulit hitam itu tidak boleh melanggar perjanjian dengan orang kulit putih. Jadi orang kulit putih ini punya wilayah tersendiri yang pastinya lebih bagus dan lebih nyaman dibandingkan orang kulit hitam. Dan bila ada orang kulit hitam yang melewati batas tersebut maka akan diusir. Nah, kemudian di sini kita ada drama yang akan sedikit dipentaskan oleh teman-teman kami, dan isi dramanya ini merupakan pengusiran rakyat Bantu dari wilayah Afrikaners. Dan untuk pemerannya sendiri Afrikaners seperti yang tadi dibilang dan Bantu juga sama. Nah, scene 1 action. Pergi kalian dari sini sekarang. Kenapa kalian mengusir kami? Ya, apa alasan kalian padahal kalian berhak dan sudah lama menempati tempat ini? Hei, sadar kalian tuh sudah tidak berhak tinggal di sini karena wilayah ini sudah menjadi kawasan seperti kami, bukan seperti kalian. Ya, dan juga apa kalian tidak tahu undang-undang lain yang berlaku sekarang? Orang-orang hitam seperti kalian tidak cocok tinggal di dekat kami. Sekarang pergi dari sini sebelum kami panggil keamanan. Sudah, lebih baik kalian pergi dari sini sekarang daripada suasana makin memanas. Oke, seperti itulah gambaran dari politik apartheid yang pertama, yaitu Undang-Undang Pengelompokan Wilayah. Kemudian ada undang-undang kedua. Silakan. Oke, undang kedua adalah Abolition Registration Act atau Undang-Undang Pulas Registrasi Penduduk pada tahun 1950, di mana undang-undang itu diwajibkan tiap orang harus memiliki kartu identitas. Nah, kartu identitas itu berisi ras mereka, yaitu warna kulit mereka, hitam dan putih. Nah, jika seseorang tidak membawa kartu identitas ini, maka tim keamanan akan mengusir dari wilayah tempat miliknya. Baik, untuk scene 2 ini kita akan melihat gambaran contoh dari undang-undang tersebut. Untuk latarnya itu terdapat tim Afrikaners yang lagi jalan-jalan atau bersantai di pantai, dan terdapat salah satu dari tim Bantu yang sedang jalan. Baik, untuk scene 2, 1, 2, 3, action. Hei, berhenti. Iya, apa? Kok kamu masih di sini sih? Berikan ID kamu sekarang juga. Maaf, saya sebenarnya tidak membawanya. Apa? Kamu tidak membawanya? Ayo teman-teman, mari kita bawa dia ke tim keamanan. Bawa. Lepasin. Oke, seperti itulah untuk scene 2-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke scene ketiganya. Nah, scene ketiga ini merupakan undang-undang politik yang disebut sebagai Undang-Undang Bantu Education Act. Nah, undang-undang ini merupakan undang-undang pendidikan Bantu. Jadi rakyat Bantu dan rakyat kulit putih ini, Afrikaners ini,
bisa sekolah di universitas. Namun universitas mereka ini dipisahkan oleh berbagai macam hal, satu atau dua hal. Nah, kenapa dipisahkan? Karena rakyat Afrikaner pada saat itu sangat-sangat rasis kepada orang-orang kulit hitam ini. Jadi bahkan melihat wajah mereka saja mereka sudah enggan untuk melihat wajah mereka. Jadi untuk itulah pendidikannya dipisahkan. Nah, untuk scene 3, 1, 2, 3, action. Iya, udah tuh lihat ya teman-teman, ada orang kumuh mau sekolah. Kayak nggak sebanding gitu nggak sih sama sekolah kita? Nggak bisa harus seperti kalian sekolah tinggi-tinggi. Tapi juga juga nggak guna. Ih, bau ya kalian. Udah ada sini bau. Ayo, kita sekolah. Oke, itu tadi contoh dari undang-undang. Bantu Education Act. Nah, Oke, selanjutnya untuk undang-undang terakhir atau undang-undang keempat mengenai Bantu Homeland Citizenship Act atau undang-undang mengenai kewarganegaraan rakyat Bantu. Jadi dalam undang-undang ini berisi pencabutan kewarganegaraan dari wilayah Afrika Selatan ke wilayah tanah air Bantu. Nah, tanah air Bantu tersebut ini merupakan wilayah miskin dan tersisa. Jadi untuk scene keempat ini akan menggambarkan contoh dari undang-undang tersebut yang dimana terdapat di sebuah rumah yang sederhana terdapat Siti dan suaminya Fajar yang memiliki anak yang bernama Ilham. Lalu di dalam suatu hari di dalam rumah itu tim Afrikaners ini menggerbek rumah mereka dan mengambil Ilham karena Ilham ini tidak pantas berada di wilayah. Untuk scene 4, silakan. 1, 2, 3, Jangan ambil anak kami mohon. Iya. Aku sudah tidak berhak tinggal di sini. Ya, kamu tidak cocok tinggal di mereka. Ya, tinggal di. Ayo mending kamu ikut kita aja. Terus sekarang kamu menjadi warga Afrikaner. Kamu akan dimanusiakan di sana. Yuk. Begitulah undang-undang politik apartheid dan itu merupakan gambaran asli pada tahun 1950-an sampai berikutnya. Nah, kan? Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai materi tindakan dan alasan perlawanan dari tim Bantu kepada tim Afrikaner. Untuk teman-teman yang menjelaskan, silakan. Yang pertama, alasannya kesadaran akan ketidakadilan. Muncul rasa frustasi di kalangan rakyat Bantu akibat mereka kehilangan tanah, pekerjaan, dan kebebasan. Mereka mulai sadar bahwa sistem apartheid sengaja dibuat untuk menindas mereka secara hukum dan ekonomi. Oke, selanjutnya ada tindakan perlawanan, yaitu perlawanan sosial dan budaya. Banyak komunitas pribumi mempertahankan identitas dan tradisi. Mereka sebagai bentuk penolakan diam terhadap dominasi kulit putih. Bahasa, musik, dan ritual lokal dijadikan simbol perlawanan terhadap pemaksaan budaya barat. Nah, selanjutnya ada perlawanan ekonomi. Sebagai warga melakukan mogok kerja, menolak atau pajak, atau sabotase kecil di ladang dan tambang. Cara ini menunjukkan penolakan terhadap sistem tenaga kerja paksa dan upah rendah. Nah, selanjutnya di sini ada perlawanan politik kooperatif, yaitu di mana kelompok pribumi lebih memilih jalur kompromi, yaitu melalui dialog atau bekerja sama terbatas dengan pemerintah kolonial demi memperjuangkan perbaikan nasibnya, walaupun meski ruang geraknya itu sangat sempit dan sangat sulit. Oke, jika sebelumnya ada perlawanan non kooperatif, sekarang ada perlawanan non kooperatif yang lebih keras, yang dimana rakyat Bantu itu seperti menolak bayar pajak, melakukan boikot, dan juga melakukan aksi massa. Oke, singkatnya rakyat Bantu melawan dengan berbagai cara, dari menjaga martabat budaya sampai menolak tunduk secara ekonomi dan politik. Bahkan sebelum gerakan besar seperti ANC menjadi sorotan. Oke, begitulah penjelasan dari kami tentang politik apartheid serta perlawanan rakyat Bantu. Dengan adanya presentasi dari kami harapkan supaya teman-teman mengerti apa itu politik apartheid
serta bagaimana gambaran pada tahun-tahun 1950-an itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.